Satu hal yang saya rindu untuk bagikan masuk di tahun ini yaitu adalah restoration healing, ya kan? Ada pemulihan, ada kesembuhan, yaitu adalah hati. Nggak tahu ini judulnya memang dibuat seperti demikian rupa seperti apa, tetapi seringkali kita tanpa sadar bahwa kita ini ternyata dalam hati kita sedang terluka, gitu kan? Kita tanpa sadar ini sepertinya kita ini rasakan yang sakit tanpa kita sadari. Dan saya sendiri bersyukur, ya kan, kemarin 2 hari lalu saudara ketemu saya, hari ini saudara ketemu saya. Saya doakan saudara nggak sakit hati lihat saya kan, pulang dari gereja muntah gitu, lihat Gary lagi, enggak ya saudara. Tapi hari ini kita boleh sama-sama belajar. We are in this journey together. Kita ada di dalam sebuah perjalanan, di mana tahun ini kita boleh melihat anugerah dan karya Tuhan dinyatakan bagi saudara. Percaya katakan amin? Percaya katakan amin. Oke, yang kemudian saya mau sampaikan yaitu adalah pemulihan hati dan pemulihan daripada, sebentar masih nyangkut ini. Nah, berbicara tentang pemulihan hati dan pemulihan kesembuhan hati kita, seringkali kita menjadi orang yang in denial. Kita berbohong kepada diri kita sendiri, bilang bahwa kita ini baik-baik saja, tetapi sebetulnya dalam hati ini kita nyimpen. Bahasa kerennya itu nyimpen. Kita rasa semua baik-baik saja, tetapi dalam hati kita ini sepertinya ada sesuatu yang kita belum lepaskan. Saya mau berkata bahwa tahun 2022 baik untuk kita ini bisa mengekspresikan perasaan saudara. Kenapa? Karena perasaan yang tidak diungkapkan itu ternyata bisa membawa dampak buruk terjadi dalam hidup kita. Apa yang terjadi kalau diempet terus? Ya kan? Kadang-kadang kan kita ngempet aja, stres diempet, gelisah diempet, takut diempet, semua diempet. Ya kan? Walaupun sepertinya sepele, walaupun sepertinya sederhana, aku kuat kok. Tapi ketika saudara itu menahan perasaan saudara, ternyata ada dampak yang buruk. Apa yang terjadi ketika kita menahan perasaan atau ngempet itu tadi? Yang pertama yaitu adalah kita hidupnya jadi lebih pendek, saudara. Oh iya, kalau kita terus nahan, kita terus dibawa sendiri itu hidupnya jadi lebih pendek. Bukan cuma itu, potensi kanker juga bisa terjadi. Dan yang terlebih lagi itu kita kalau menahan perasaan terus-menerus bisa menjadi gemuk. Ya kan? Kalau baju saudara selama pandemi nggak cukup, nah itu mungkin kita kurang bisa cerita sama orang. Ya, jadi suami-suami kalau istrinya gemuk mungkin ya kan. Saudara kurang mendengar istri saudara. Istri katakan amin. Yesaya 61 ayat pertama berkata begini. Ia mengutus aku untuk menyembuhkan hati yang terluka, untuk memberikan pembebasan kepada tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kebebasan dari penjara. Tuhan menginginkan untuk menyembuhkan setiap hati saudara yang terluka. Hari ini Tuhan itu memperdulikan perasaan saudara. Tuhan Yesus mau menyembuhkan setiap hati yang terluka. Mungkin saudara hari ini gak tahu harus cerita kepada siapa. Mungkin saudara gak punya orang yang bisa diajak curhat. Tetapi biarlah di momen minggu pertama di bulan Januari ini kita bercerita sama Tuhan Yesus Kristus. Curhatkan. Luangkan isi hati saudara kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena ini adalah teladan yang Yesus berikan sementara Yesus hidup di dalam dunia. Apapun yang dilakukan Yesus selalu dimulai doa, dijalani dengan doa dan diakhiri dengan doa. Saudara tahu bahwa doa itu sangat teramat penting. Bahkan Yesus mengajarkan satu model berdoa, cara untuk kita berdoa itu seperti apa. Di dalam Matius 6 ayat 9 yaitu adalah doa Bapa kami. Ketika Yesus memberikan teladan semacam ini, dia bukan memberikan mantra. Enggak. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia tidak sedang mengucapkan sebuah kalimat yang diulang terus dan menerus. Enggak. Tapi ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, dia sedang memberikan kepada kita ini prinsip. Katakan prinsip, 1, 2, 3. Prinsip. Ada prinsip yang perlu kita pahami untuk kita ini berdoanya itu lebih mudah.
Kalau kita nggak tahu caranya, biasanya melakukan sesuatu itu harus lebih repot, harus lebih susah. Sama halnya dengan berdoa. Saya pernah ketemu seorang yang berdoa itu panjang dan lebar gitu kan. Sampai jengking-jengking, sampai teriak-teriak, tetapi ya nggak dijawab-jawab. Mungkin cara berdoa yang dilakukan adalah cara berdoa yang tidak perlu dilakukan. Nah, hari ini saya ingin mengekspos cara berdoa di tahun 2022. Sementara hati kita sedang terluka, ungkapkanlah sama Tuhan, ceritakan sama Tuhan dengan cara berdoa yang benar. Yang pertama yaitu adalah kenali identitas saudara. Sementara kita mulai berdoa, kenali identitasnya kita ini siapa. Perhatikan ketika Yesus memulai doa Bapa kami, seperti judulnya, yaitu adalah doa Bapa kami. Dia selalu mengucapkan Bapa kami yang ada di surga. Ketika kita paham bahwa dia adalah Bapa dan kita adalah anak, maka waktu kita berdoa, kita tidak akan merasa tidak layak. Kalau kita tahu dia Bapa, kita anak, kita doa, kita pasti berdoa tanpa keraguan, tanpa rasa minder. Sementara berdoa, aduh nanti aku dijawab enggak ya? Nanti yang sakit tak doakan tambah parah atau tambah sembuh? Seperti apa? Nanti kalau ini seperti apa? Nanti kalau, pernah lihat? Minder, merasa ragu. Ibrani 4:16 berkata, karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah. Saudara, menghampiri anugerah itu dengan keberanian melalui doa. Next. Ada anugerah untuk setiap saudara. Saudara semua ini layak untuk mendapatkan jawaban doa. Kenapa? Karena hari ini Tuhan Yesus itu mendengar saudara. Dia bukan hanya mendengar, tapi Tuhan juga menjawab setiap permohonan doa saudara. Katakan, aku dijawab Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Bisa bayangkan nggak saudara hari ini akan seberapa lega ketika saudara datang kepada Bapa, datang kepada Tuhan itu sebagai anak. Saudara pernah lihat Yesus berdoa itu sambil mohon-mohon, minta-minta gitu sama Tuhan? Nggak pernah. Dia nggak pernah ketika ada orang sakit berkata, Tuhan tolong, Tuhan ini sekarat, ini Tuhan udah mati, ini Lazarus Tuhan. Nggak pernah. Kenapa kok Yesus nggak berdoa seperti itu? Karena dia tahu dia adalah anak. Nah, hari ini dalam hidup saudara itu ada Kristus. Kita juga adalah anak. Jadi hari ini saudara berdoa, berdoalah dari posisi anak. Sementara saudara berdoa, ya, ketika ada satu keadaan yang buruk, ucapkan dengan keberanian, ucapkan dengan keyakinan. Walaupun Lazarus sudah 4 hari mati. Ketika Yesus datang ke tempat itu, semua orang sudah bersedih. Yesus cuma berkata, Lazarus keluar. Satu kata. Dan apa yang dikatakan itu terjadi. Dan saya rindukan hari ini. Apapun yang saudara doa dan apapun yang saudara minta, dalam nama Yesus digenapi terjadi. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Jadi ketika kita berdoa, pahami bahwa posisi kita ini adalah anak. Yang kedua yaitu adalah kenali tempat saudara itu di mana. Bukan hanya saja kita sebagai anak, tetapi kalimat berikutnya Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Jadi artinya hari ini kita diingatkan bahwa setiap kita adalah warga surga. Kita adalah warga surga yang tinggal di bumi. Jadi ketika kita ini adalah anak, kita ini adalah warga surga. Filipi 3 ayat 20 berkata begini. Tetapi kewargaan kita ada di surga. Dari sana kita juga menantikan juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Ini yang perlu kita pahami. Sementara saudara berdoa, saudara sadar engkau adalah warga surga. Apa yang surga miliki, itu adalah bagian hidup saudara. Bible berkata apa yang engkau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di bumi terlepas di surga. Oh iya. Sementara engkau berdoa dan engkau ucapkan, Tuhan menyediakan apa yang surga miliki itu dilimpahkan bagi saudara. Sehingga itu ketika kita berdoa, kita tidak sedang berdoa untuk membuat koneksi dengan Tuhan.
Tapi kita berdoa dari koneksi yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Berdoa dari otoritas yang Tuhan sudah berikan. Biarlah pagi hari ini saudara menyadari, saudara itu punya otoritas dalam hidup saudara. Apa yang engkau ucapkan itu enggak sia-sia. Apa yang engkau ucapkan itu adalah doa. Dan ketika engkau mengucapkan berkat, ketika engkau mengucapkan janji firman Tuhan, oh saya yakin dan percaya, surga menyediakan semua yang saudara perlukan. Dia adalah Bapa, Yahweh Yireh, dia mampu menyediakan setiap kebutuhan saudara. Percaya, katakan amin. Amin. Yang berikutnya sekarang yaitu adalah mengucap syukur. Dikuduskanlah namamu. Saya agak lompat-lompat supaya saudara lebih mudah untuk mengingat. Yang tadi adalah semuanya jati diri kita. Yang sekarang adalah apa yang kita lakukan. Yang pertama tadi adalah anak surga. Kita adalah warga surga. Anak Tuhan warga surga. Yang ketiga, kita berdoa dengan ucapan syukur. Ya. Jadi sementara saudara berdoa, itu berdoalah dengan ucapan syukur. Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur. Dan ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Hati yang dipulihkan adalah hati yang mengenal kata syukur. Bukan syukurin. Ya. Ketika ada orang yang jatuh, sementara dia sudah terpleset, tertimpa tangga, kena durian. Kemudian kita berkata syukurin. Enggak saudara. Saya rindukan siapapun saudara yang ibadah di YHS Church adalah orang-orang yang selalu suka menolong. Selalu suka untuk membantu orang lain. Nanti tanggal 15 kita akan lakukan charity di OGDJ, Yayasan di Lawang. Ya. Saya sendiri juga akan ikut. Dan dimulai di tahun ini. YHS Charity mulai kita gerakkan untuk membantu orang. Ya. Sementara kita memiliki ucapan syukur. Kita ini menyembah kepada Tuhan itu dengan ucapan syukur. Maka fokus kita akan berubah saudara. Bukan lagi kepada masalah. Bukan lagi apa yang kita hadapi. Tetapi kita bersyukur fokusnya menjadi kepada Yesus. Yang lain itu adalah background. Seperti foto. Ini aku bisa di-blurkan belakangnya? Silakan di-blur. Ayo. Nah, seperti ini mukaku di-blurkan. Ketika kita bersyukur sama Tuhan Yesus Kristus, yang lain masalah saudara, keadaan buruk saudara itu menjadi seperti blur ini. Bukan lagi kepada kepahitannya, bukan lagi kepada dendamnya, bukan lagi kepada sakit hati kita. Tapi kemudian fokus kita adalah apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Saya mau berkata begini, walaupun saudara punya pekerjaan yang terbaik, saudara punya keluarga yang terbaik, saudara punya pasangan yang terbaik, kalau hati kita tidak pernah bisa berkata bersyukur, apapun yang terbaik kita miliki itu bisa menjadi bencana loh saudara. Serius. Walaupun engkau memiliki yang terbaik, semua orang kepingin apa yang saudara miliki. Tapi kalau hati kita ini kacau, yang baik itu tadi bisa menjadi bencana menurut kita. Kenapa? Karena kita selalu berpikir kepada yang jelek dan jelek. Biarlah saya rindukan, masuki tahun 2022, berdoa dengan bersyukur. Kita melihat apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Yang keempat sekarang yaitu adalah berserah. Berikutnya adalah datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah ini Tuhan memberikan teladan untuk kita mulai berserah. Bahkan Yesus sendiri ketika dia berdoa, dia berkata bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita untuk belajar percaya di mana tuntunan Roh Kudus dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan inginkan kita percaya kepada rancangan yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan mau kita belajar untuk percaya. Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan, tetapi Roh itu sendiri
bersyafaat demi kita dengan erangan-erangan yang tidak terungkapkan. Bahkan roh itu bersyafaat untuk saudara. Roh itu yang membantu saudara berdoa. Kadang-kadang kita ini sudah sampai level tidak tahu lagi apa yang harus didoakan. Nggak tahu lagi apa yang harus diucapkan. Tapi roh itu akan mendorong kita untuk berdoa dengan erangan-erangan yang tidak terungkapkan. Satu hari ada Hana di Bible yang berdoa sedemikian rupa sampai dikatain sama Nabi, kamu mabuk ya? Kamu doa kok kayak gitu, kamu mabuk ya? Saya bisa bayangkan orang dikira mabuk waktu berdoa itu kira-kira doanya kayak gimana. Dia sebegitu teriak sama Tuhan, sebegitu luar biasanya, sudah gak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Sampai dia mengerang-erang, teriak-teriak. Saya ingin berkata, semakin dalam luka kita, semakin tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan hari ini, Tuhan ingin menyembuhkan setiap hati saudara yang terluka, bahkan yang terdalam sekalipun. Kalau kita sudah gak bisa mengucapkan dengan ucapan manusia, Roh Kudus yang akan menyembuhkan melalui hidup kita. Roh Kudus yang akan memulihkan melalui hidup kita. Saudara perhatikan begini, doa itu tidak hanya untuk kita menerima, tapi doa itu adalah untuk kita menjadi. Seringkali kita berdoa, Tuhan minta ini, Tuhan minta itu, Tuhan minta ini. Saya berkata gak ada yang salah dengan kita minta ini dan itu. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita berdoa bukan hanya sekedar minta. Tapi Tuhan ingin nuntun kita untuk menjadi pribadi yang murah hati. Menjadi pribadi yang memberikan pengampunan. Menjadi pribadi yang lebih tabah, yang lebih kuat, yang lebih sabar dalam segala hal. Sementara sepanjang tahun 2022 ya, kita boleh berserah kepada Tuhan. Yang terjadi adalah nanti di akhir tahun orang akan berkata, kok bisa ya dia kayak begitu ya. Dulu dia itu enggak kayak begitu. Dia itu dulu galak. Dia itu sombong. Dia itu dulu enggak bersahabat. Sekarang kok bisa berubah seperti itu ya. Kenapa? Karena ketika kita berdoa bukan hanya menerima berkatnya Tuhan, tetapi kita ini dirubahkan. Hari demi hari dipulihkan menjadi pribadi yang luar biasa. Sementara saudara berserah, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saya berdoa, siapapun saudara di tempat ini menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Menjadikan saudara lebih daripada pemenang. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Ketika kita berserah, kita ini mengizinkan Tuhan, udahlah apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku. Lihat, nantinya pasti baik. Gak ada rancangan Tuhan itu untuk kita kecelakaan, gak ada. Yang Tuhan mau nyatakan pasti dalam hidup kita itu endingnya pasti baik. Yang kelima sekarang yaitu adalah tenang. Setelah berserah tahun 2022, hati kita ini perlu tenang saudara. Tepuk hati saudara, katakan tenang, tenang. Tenang ya, tenang, tenang, tenang. Matius 6 ayat 11, berikanlah kepada kami makanan kami hari ini. Ini yang membuat kita ini sering kali gak tenang. Besok itu kayak gimana? Ini ada Omikron, ada Politron, ada Megatron, ada Popcorn. Kayak gimana besok ini gak ada yang tahu. Ini yang membuat kita sering kali tidak tenang. Tapi saudara tahu Bible berkata, minta, saudara akan mendapatkan. Ketuk, maka pintu itu akan dibukakan. Cari, maka kita akan menemukan. Hari ini saya rindu ketika saudara berdoa, bukan hanya saja meminta, tetapi saudara juga belajar memperkatakan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup saudara, sehingga kita ini tidak selalu memikirkan apa yang belum kita terima. Waktu kita menyadari semua yang sudah Tuhan lakukan, kita itu seperti mendapatkan jaminan. Seperti apa jaminan? Oh dulu Tuhan tolong aku kok, masa hari ini Tuhan biarkan? Gak mungkin. Kalau kita memperkatakan, kita ini mulai menyadari. Kalau dulu Tuhan menolong, hari ini Tuhan menolong, dan yang akan datang Tuhan pasti mampu menolong lagi dan lagi. Gak ada yang salah ketika kita ingin dari Tuhan. Semua orang punya kerinduan, semua kita punya kepingin.
Dan saya sendiri sebagai anak itu dikategorikan sebagai anak yang pelit, saudara. Ya kan? Saya pelit, istri saya hemat. Berdua kita keluarga kikir. Dulu waktu saya kecil itu ditanya sama Pastor Hana, kamu nggak pengen beli mainan? Enggak. Kamu nggak pengen beli ini? Nggak belikan ya? Enggak. Kamu beli drum? Mau nggak? Nggak usah. Beli laptop untuk sekolah? Enggak usah. Sampai mama saya sendiri bingung, ini anak kenapa? Gitu. Dikasih, dibelikan kok nggak mau. Saudara tahu apa yang terjadi? Bukannya saya nggak kepingin ini dan itu, tapi sempat level di mana baju saya SMP itu masih ada loh, saudara. Sekarang sudah hampir 15 tahun kemudian, baju saya waktu SMP itu masih tak pakai di rumah. Akhirnya sama istri dibuang. Kalau nggak dibuang ya nggak beli baju. Kemarin saja ngajak untuk beli baju, saya berkata nggak usah beli baju. Nggak mau dibelikan baju itu, nggak mau. Kenapa? Karena fokusnya adalah apa yang saya sudah punya di rumah. Fokusnya bukan apa yang tidak saya miliki, tetapi fokusnya kepada apa yang sudah ada. Hidup ini jadi lebih tenang loh, saudara. Kalau saudara fokus kepada, oh Tuhan sudah memberkati aku. Oh Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhanku. Oh Tuhan sudah menyediakan segala hal dalam hidupku. Hidup kita ini lebih tenang. Ya kan? Daripada fokus kepada semua kita, oh semua kok sudah nikah, aku kok belum menikah sendiri. Daripada saudara fokus kepada pasangan hidup, lebih baik kita fokus kepada orang tua yang selalu mengasihi kita. Kepada orang tua yang selalu peduli bagi kita. Oh hidup kita lebih tenang. Daripada kita fokus kepada semua kok sudah naik mobil, aku kok masih naik motor butut. Biarlah kita fokus kepada seberapa hemat motor itu. Ya kan? Saya sendiri di masa pandemi jual mobil. Saya minta tolong Pastor Indra jualkan. Biasanya yang mobil saya pakai ke gereja saya jual. Akhirnya kalau ke gereja saya numpang mobilnya istri, gitu kan. Dan satu waktu akhirnya saya pergi ke Malang, sewa mobil Agia, saudara. Agia saya isi bensin cuman 100.000, saya syok. 100.000 bisa pulang pergi. Benar-benar saya kaget, tuh kok bisa saya pulang pergi, walaupun di tengah jalan di tol itu kan kiwi karena mobil sewaan. Tapi kemudian akhirnya hati ini bisa tenang, bisa damai. Sementara kita fokus kepada apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara nggak pusing atas apa yang di Instagram, ya orang-orang liburan kemana, jalan-jalan gitu kan. Orang-orang punya apa yang baru gitu. Orang-orang punya mewah-mewah. Ketika kita melihat kayak begituan, hidup kita, loh aku kok jadi kayak begini ya. Aku kok nggak sesukses mereka ya. Aku kok nggak sehebat mereka ya. Iya saudara, saya sendiri sempat tergoda untuk berpikiran seperti itu. Aku kok nggak diberkati atau sehebat yang dianugerahin Tuhan dari orang-orang lain ya. Kok ada pester-pester lain yang lebih muda-muda dan lebih dipakai Tuhan ya. Sempat tergoda seperti itu. Tapi akhirnya Tuhan kasih hikmat dalam hidup saya. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Percaya katakan amin. Jangan khawatir terhadap apapun juga. Saudara lihat, Tuhan kita itu jauh lebih dari segala kebutuhan kita. Yakin dan percaya apapun yang kita perlukan, belum kita minta, Tuhan sudah menyediakan limpah bagi saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Hari ini cuma 3 ayat dari doa Bapa kami. Nanti gak selesai, bisa 1 jam lebih kita ngobrol. Pemulihan hati. Kuncinya cuma ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan saudara. Gak ada orang saudara bisa ceritai, ngobrol sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Ungkapkan semua apa yang saudara rasakan dengan tahu identitas saudara. Engkau anak, kita punya Bapa, Dia Bapa yang mengasihi saudara. Dengan engkau tahu warga surga, saudara punya otoritas untuk menikmati surga. Apa yang ada di surga, saya mau berkata itu adalah bagian hidupmu. 3, bersyukur. Selalu bisa berkata bersyukur, bukan syukurin, enggak saudara. Bersyukur.
Karena dalam hidup kita ada banyak hal sekali yang bisa kita syukurin. Mulai cari saudara. Pasti bisa kok. Dalam segala keadaan burukmu sekalipun. Pasti ada yang saudara bisa syukurin. 4, berserah. Doa bukan untuk menerima saja, tetapi berserah adalah doa untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Engkau masuki tahun 2022 dengan anugerah Tuhan. Kelima, tenang. Bible berkata jangan khawatir. Saudara itu dijamin sama Tuhan. Saudara itu dimeteraikan sama Tuhan. Kenapa? Karena surga itu rela ditinggal kosong untuk saudara. Dia memastikan sendiri bahwa saudara itu selamat. Dia memastikan sendiri bahwa setiap saudara itu punya hidup. Bukan hidup yang sengsara. Bukan hidup yang berantakan. Enggak. Tapi Tuhan meninggalkan semua keindahan keagungan surga. Dia rela datang ke dunia untuk memastikan saudara memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Hari ini tanamkan dalam hati saudara. Sudah tidak perlu lagi dibawa sakit hati, luka yang sudah berlalu. Biar berlalu. Kalau seandainya ada orang yang kita kasihi pulang ke surga terlebih dahulu. Saya mau berkata bahwa di surga itu jauh lebih baik. Dan di tahun 2021, selama pandemi ini, kami gereja YHS kehilangan banyak sekali orang-orang yang kami cintai. Ketua Sinode sebelum saya, Pastor Hilyanto Chandra, harus meninggal kena COVID. Pastor Erika beberapa bulan lalu harus meninggal. Tetapi kami bersyukur, kenapa? Karena di surga itu jauh lebih baik. Dan hari ini biarlah kita meninggalkan yang lalu dan masuk kepada apa rancangan tuntunan yang Tuhan mau nyediakan untuk setiap saudara. Percaya katakan amin. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita.